Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 kelas D Hukum Perdata Internasional akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 301K Perdata Khusus Pilot tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Rahima Putri dan teman-teman saya Ferdiowan, Muhammad Hafiz, Rafid Haidar Herfian, dan Rici J. Chandra. Mengenai latar belakangnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pendahuluan. Latar belakang dari putusan ini adalah HPI sebagai penuntut hukum mana yang berlaku terhadap sebuah perkara yang dilakukan oleh para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan unsur asing akan menjadi landasan dalam penyelesaian kasus pilot dalam putusan Mahkamah Agung RI nomor 301K PDT sus pilot garing 2021. Permasalahan dari putusan ini adalah satu, apakah perkara dengan nomor putusan 301K garing PDT sus pilot garing 2021 merupakan kasus hukum perdata internasional? Dua, hukum manakah yang berlaku untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan tersebut? Tiga, apakah perkara tersebut dapat dilakukan envoy? Lanjut. Pihak yang berperkara. Satu, pemohon kasasi atau kreditor, yaitu Hitachi Tech PT Ltd. Dua, termohon kasasi atau termohon PKPU, yaitu PT Nipres Energi Otomotif. Tiga, turut termohon kasasi atau pemohon PKPU, yaitu PT Buksinda Galas Jati. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Rici. Terkait duduk permasalahan, bahwa PT Buksinda Galas Jati mengajukan PKPU di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk memohon memberikan putusan berupa menolak dan mengesahkan perdamaian perkara nomor 34K garing PDT sus strip PKPU garing 2020 garing PN Niaga JKT PST, dan selanjutnya menyatakan bahwa PT Nipres Energi Otomotif dalam PKPU atau pilot yang terbagi menjadi 7 fase. Fase yang pertama, pada tanggal 9 Maret 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU sementara. Fase kedua, pada tanggal 22 April 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU tetap yang berisikan pengabulan permohonan PKPU tetap dalam waktu 90 hari terhitung sejak tanggal 22 April 2020. Fase ketiga, pada tanggal 22 Juli 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU tetap selama 62 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2020. Fase keempat, pada tanggal 18 September 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU tetap selama 21 hari terhitung sejak tanggal 18 September 2020. Fase kelima, pada tanggal 20 Oktober 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan PKPU tetap selama 30 hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2020. Fase ke-6, pada tanggal 16 November 2020, berdasarkan rapat pembahasan dan atau pemungutan suara atas rencana perdamaian atau permohonan perpanjangan PKPU di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Fase ke-7, pada 19 November 2020, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memberikan putusan pengesahan perdamaian. Pengajuan permohonan kasasi. Pada tanggal 26 November 2021, selaku pemohon kasasi yakni Hitachi High-Tech yang berdomisili di Singapura, yang isinya satu, menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Kedua, menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasi tersebut di atas. Tiga, menyatakan batal dan tidak berlaku putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 34K garing PDT sus strip PKPU garing 2020 garing PN Niaga Jakarta PST tanggal 19 November 2020, pengesahan perjanjian perdamaian. Keempat, menyatakan termohon kasasi dalam keadaan pilot dengan segala akibat hukumnya. Kelima, mengangkat dan menunjuk hakim pengawas dari hakim-hakim niaga pada Pengadilan Niaga Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi jalannya pilotan termohon kasasi. Aspek hukum internasional, bahwa Hitachi High-Tech yang berdomisili di Singapura memiliki hubungan hukum dalam perkara ini karena mengandung unsur-unsur asing atau transnasional yang menyebabkan terlibatnya lebih dari satu yurisdiksi hukum.
dan terdapat masalah-masalah pokok, yakni hakim atau pengadilan manakah yang berwenang menyelesaikan perkara hukum yang mengandung unsur asing, dan hukum manakah yang berlaku untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai isi permohonan kasasi yang mana di putusan tersebut memutus perkara antara Hitachi High-Tech dengan lawannya yaitu PT Nipres Energi Otomotif dan PT Box Indah Gala Sejati. Jadi permasalahan hukum dalam perkara ini ialah terkait upaya hukum yang dilakukan oleh PT Box Indah Gala Sejati berkenaan dengan pengajuan permohonan PKPU terhadap PT Nipres Energi Otomotif. Jadi awalnya pada tanggal 9 Maret 2020 terhadap permohonan PKPU tersebut, Pengadilan Niaga telah memberikan putusan PKPU sementara selama 45 hari terhitung sejak putusan itu diucapkan. Nah, lewatnya waktu tenggat yang telah diberikan pada PKPU sementara tersebut, maka Pengadilan Niaga memberikan lagi putusan PKPU tetap selama 90 hari di tanggal 22 April 2020. Kemudian diperpanjang lagi selama 62 hari pada tanggal 22 Juli. Kemudian lagi diperpanjang pada tanggal 18 September 2020 selama 21 hari, lalu di tanggal 20 Oktober 2020 diperpanjang lagi selama 30 hari. Oleh karena permohonan PKPU maksimal hanya 270 hari, sudah termasuk 45 hari untuk jangka waktu PKPU sementara, maka dilakukan upaya hukum oleh termohon kasasi dengan para krediturnya melalui rapat pembahasan atau pemungutan suara atas rencana perdamaian atau permohonan perpanjangan PKPU tetap pada tanggal 16 November 2020, yang tujuannya untuk berdamai dan disahkan perdamaian tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan pengesahan perdamaian nomor 34 Perdata Khusus PKPU tahun 2020 tertanggal 19 November 2020. Hitachi High-Tech sebagai pemohon kasasi dan salah satu kreditur tidak menyetujui perjanjian perdamaian. Oleh karena itu, pemohon kasasi melakukan upaya kasasi agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan meminta agar permohonan kasasi dinyatakan pilot sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, berakhirnya PKPU dapat melalui beberapa keadaan. Salah satunya jika PKPU diakhiri berdasarkan keadaan sebagaimana pasal 225 ayat 1 Undang-Undang Kepilitan tersebut, maka debitur harus dinyatakan pilot dalam putusan yang sama. Dengan demikian, maka berlakulah ketentuan mengenai kepilitan. Jadi pilot itu merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari krediturnya. Penjelasan itu diatur di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepilitan. Selanjutnya terdapat dasar permohonan kasasi. Nah, unsur yang menjadi dasar permohonan kasasi menggugat termohon kasasi ialah karena pemohon kasasi yaitu Hitachi High-Tech yang merupakan salah satu kreditur dari termohon kasasi tidak menyetujui upaya hukum perjanjian perdamaian dalam memenuhi kewajibannya sebagai debitur, sehingga pemohon kasasi mengajukan kasasinya dengan meminta agar perjanjian perdamaian tersebut dibatalkan dan tidak diberlakukan. Juga meminta agar pemohon kasasi dinyatakan pilot. Hal ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Terus tentang putusan hakimnya, dengan meneliti secara seksama memori kasasi yang diajukan dan kontra memori kasasi yang dihubungkan dengan pertimbangan judeks faksi, majelis hakim menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan menjatuhkan hukuman pada pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar 5 juta rupiah. Putusan tersebut ditetapkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021. Pertimbangan hukum hakim ialah bahwa dalam mengesahkan perjanjian perdamaian antara PT Nipres selaku termohon kasasi dalam PKPU-nya dengan para kreditur termasuk dengan pemohon kasasi dapat dibenarkan, di mana rencana perdamaian telah disetujui oleh dua kreditor separatis yang mewakili 67% suara yang hadir dengan jumlah tagihan 204.467.963.929 rupiah atau setara dengan 80,97% dari total tagihan kreditor separatis, dan 12 kreditur konkuren yang mewakili 92,31%
kreditur konkueren yang hadir, maka unsur tersebut sudah dianggap sudah memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan. Nah, melalui pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut dalam perkara itu tidak menganggap bahwa tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi harus ditolak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Raffi Haidar. Baik, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan mengenai latar belakang perkara ini, lalu duduk permasalahannya, dan penjelasan secara detail mengenai apa itu arti dari PKPU dan kepailitan. Selanjutnya saya akan membahas atau menganalisis lebih dalam lagi mengenai perkara ini yang kita hubungkan dengan persoalan hukum perdata internasional yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi untuk menjawab permasalahan yang pertama, apakah kasus dengan nomor perkara ini, nomor putusan 301K Perdata Khusus Kepailitan tahun 2021 merupakan kasus atau persoalan hukum perdata internasional, maka kita harus melihat terlebih dahulu nih dan mengetahui pengertian dari titik pertalian primer atau TPP, atau bisa juga disebut dengan titik taut pembeda dalam kasus tersebut. Faktor-faktor yang terdapat dalam TPP lah yang dapat menentukan apakah kasus tersebut termasuk kasus HPI atau bukan. Kami mengulik dari beberapa sumber dan materi yang diberikan oleh dosen kami, yaitu Ibu Sarda. Yang pertama itu, Sudargo Gautama memaknai titik taut primer sebagai hal-hal yang merupakan tanda akan adanya persoalan hukum antar golongan. Pengertian ini tidak hanya dapat diterapkan di dalam hukum antar golongan, tetapi juga pada bidang-bidang hukum perselisihan pada umumnya, seperti pada kasus ini. Titik taut primer adalah fakta yang membedakan kasus yang dihadapi tersebut dari kasus yang sepenuhnya tunduk pada satu aturan atau sistem hukum, dan karena itu menunjukkan bahwa kasus tersebut adalah kasus hukum perselisihan. Dalam TPP terdapat beberapa faktor, lebih jelasnya adalah 6 faktor yang nantinya dapat membedakan apakah suatu hubungan hukum itu merupakan hubungan HPI atau bukan. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama adalah subjek hukum berbeda kewarganegaraan. Bisa dilihat di slide, yaitu ada subjek hukum berbeda kewarganegaraan yang berarti kewarganegaraan daripada pihak yang menyebabkan timbulnya suatu persoalan HPI. Karena seorang warga negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga negara Singapura, maka terjadilah persoalan HPI. Orang Indonesia hidup sehari-hari di bawah hukum jual beli Singapura. Jika mereka mau mengadakan jual beli, timbullah masalah mengenai hukum mana yang harus dipakai. Untuk jual beli ini karena dua orang bersangkutan adalah warga negara dari negara berlainan. Subjek hukum berbeda kewarganegaraan terbagi menjadi 2 hubungan, yaitu pertama, perorangan atau individu. Perorangan berarti hubungan antara individu WNI dengan WNA. Lalu yang kedua ada badan hukum. Artinya hubungan dalam badan hukum dapat terjadi antara badan hukum Indonesia dengan badan hukum asing, atau sebaliknya. Seperti bisa kita lihat dalam contoh kasus yang kami ambil, yaitu ini merupakan contoh dari subjek hukum berbeda kewarganegaraan, yaitu badan hukum, di mana kita bisa lihat tadi sudah dijelaskan bahwa pertama, perusahaan Hitachi High-Tech Private Limited ini berasal dari Singapura dan berkedudukan di Singapura. Lalu dia berhadapan dengan badan hukum asal Indonesia yang berkedudukan di Jalan Raya Narogong, kilometer 26 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Jadi ini merupakan salah satu contoh subjek hukum berbeda kewarganegaraan, yaitu badan hukum. Lalu yang kedua itu ada bendera kapal. Bendera kapal dianggap sebagai kewarganegaraan dari negara kapal itu berasal. Lalu ada domisili, tempat kediaman, dan tempat kedudukan badan hukum, serta pilihan hukum. Kembali lagi berkaitan dengan kasus yang kami pilih, di mana pihak yang berperkara, sebagaimana yang telah kami uraikan pada bagian pihak-pihak yang berperkara, di atas adalah 2 badan hukum yang berasal dari 2 negara dan sistem hukum yang berbeda. Lalu melihat dari faktor yang terdapat dalam TPP tersebut, terutama faktor mengenai subjek hukum berbeda kewarganegaraan antara badan hukum asing dengan badan hukum Indonesia, maka patutlah kita sebut bahwa kasus tersebut merupakan persoalan hukum perdata internasional. Lalu yang kedua, menjawab permasalahan yang kedua, bisa di next, menjawab permasalahan yang kedua, penentuan hukum mana yang berlaku.
untuk menentukan hukum manakah yang berlaku dalam sebuah persoalan atau kasus. Dalam hal ini kasus yang kami pilih yaitu antara Hitachi High-Tech dengan PT Nipres Energi Otomotif yang merupakan badan hukum Indonesia, maka diperlukan identifikasi pengertian dari titik pertalian sekunder. Jadi tadi setelah kita mengetahui TPP untuk menentukan apakah ini kasus HPI atau bukan, lalu kita harus menentukan lagi hukum mana yang berlaku dengan titik pertalian sekunder atau TPS. Titik taut penentu bisa juga disebut dengan TPS dalam kasus tersebut. Faktor-faktor yang terdapat dalam TPS lah yang dapat menentukan hukum manakah yang berlaku dalam suatu persoalan. Terdapat faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan hukum manakah yang berlaku dalam suatu permasalahan hukum perdata internasional. Faktor-faktor tersebut terdapat dalam TPS yaitu antara lain pertama adalah letak di mana benda tidak bergerak tersebut berada, yaitu dengan asas lex recite. Lalu yang kedua ada lex loci actus atau lex loci contractus, yaitu artinya berdasarkan di mana perbuatan hukum dilaksanakan. Lalu yang ketiga ada lex loci executionis atau lex loci celebrationis, berdasarkan di mana pelaksanaan perbuatan hukum tersebut dilaksanakan. Lex loci delicti commissi yaitu tempat terjadi perbuatan melanggar hukum atau di mana perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan, maka negara tersebut yang berlaku. Hukum negara tersebut yang berlaku. Lalu yang kelima ada pilihan hukum dalam hukum ekstern antara WNI dengan WNA. Maka apabila kita kaitkan dengan kasus dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 31K Perdata Khusus Pilot tahun 2021, merupakan sebuah perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam upaya menyelesaikan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU. Maka berdasarkan lex loci contractus, yang artinya hukum akan berlaku berdasarkan di mana perbuatan hukum dilaksanakan. Maka jawabannya adalah di Indonesia. Dengan kata lain, peradilan Indonesia lah yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan persoalan atau masalah tersebut. Lalu next, menjawab pertanyaan yang ketiga. Apakah kasus tersebut dapat di-renvoy? Pertama-tama kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari renvoy. Renvoy adalah salah satu pranata hukum perdata internasional tradisional yang terutama berkembang di dalam tradisi civil law system atau sistem hukum Eropa kontinental. Sebagai pranata yang dapat digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku atau lex causae yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Melalui penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa renvoy adalah penunjukan kembali kepada hukum yang semula menunjuknya sebagai hukum yang harus diterapkan. Kita membagi beberapa pembahasan mengenai renvoy. Yang pertama adalah sebab timbulnya renvoy. Yang pertama itu terdapat adanya perbedaan sistem hukum perdata internasional, yaitu antara misalkan civil law dengan common law. Lalu yang kedua ada berkaitan dengan persoalan prinsip nasionalitas dan prinsip domisili dalam menentukan status personal seseorang. Lalu yang ketiga ada berkaitan dengan masalah kualifikasi. Lalu pembahasan yang kedua mengenai batas atau materi yang dapat direnvoy. Yang pertama itu terkait dengan perkawinan, yaitu kemampuan untuk menikah, terkait dengan persyaratan-persyaratannya, percampuran harta, status sah atau tidaknya seorang anak, lalu ada kedewasaan. Lalu yang kedua ada bidang hukum waris mengenai pembagian hak waris atau biasa dikenal dengan legitime porsi. Lalu yang kedua ada hak waris dari anak luar kawin yang disahkan dari perkawinan menyusul oleh orang tua. Yang ketiga ada pewarisan benda-benda bergerak dan tidak bergerak. Dan yang ketiga ada mencakup soal berkaitan dengan status personal. Lalu pembahasan yang ketiga ada materi yang tidak dapat direnvoy, yaitu mencakup hukum kontrak, artinya materi yang berkaitan dengan hukum perjanjian atau kontrak. Lalu yang kedua dengan perjanjian internasional. Maka bila kita kembali kepada kasus yang kami pilih, dalam kaitannya dengan kasus tersebut, maka kasus tersebut tidak dapat dilakukan renvoy. Karena kami berpendapat bahwa penunjukan kembali terhadap pengadilan atau lex quorum Singapura. Hal tersebut disebabkan karena kasus tersebut berkaitan dengan kontrak atau perjanjian. Itu adalah analisis yang dapat kami bahas mengenai hubungan antara perkara ini dengan persoalan dan penjelasan mengenai hukum perdata internasional. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Hafiz. Oke, terima kasih. Sampai di penghujung dari sebuah presentasi, bahwasanya di sini ada kesimpulan yang kita ambil dari paper hukum dan kita bentuk dan kita presentasikan dengan bentuk PowerPoint seperti ini. Jadi kesimpulan dari paper hukum ini adalah bahwasanya uraian fakta hukum yang ada, pihak-pihak yang berkara dalam kasus tersebut dapat dikualifikasikan sebagai
permasalahan hukum perdata internasional dan bagaimana proses dalam menentukan hal tersebut juga terklasifikasi pada permasalahan HPI. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 301 K/PDT-SUS/2021 merupakan sebuah perkara yang termasuk dalam permasalahan HPI karena di dalamnya terdapat suatu keadaan yang menimbulkan hubungan-hubungan HPI melalui adanya titik-titik pertalian yang tadi sudah dibahas sama kawan kita terhadap adanya titik pertalian sekunder dan lain-lainnya. Dan juga pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara kepailitan ini adalah pengadilan niaga yang berada di Indonesia sebagai pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan di Indonesia. Terlepas dari konklusi dan kesimpulan yang sudah kami sampaikan tadi, ada juga saran dari pembentukan paper hukum dan juga presentasi kali ini, bahwasanya perkembangan era globalisasi ini berakibat tidak terbatasnya kewarganegaraan pada para pelaku ekonomi dalam kegiatan bisnis internasional. Dan ketika tidak terbatasnya pelaku ekonomi tersebut, akan menimbulkan dan menyebabkan kemungkinan terdapat perkara hukum yang melibatkan pihak asing di Indonesia yang menjadi semakin besar, terutama dalam bidang perdata dan dagang. Oleh sebab itu, pengetahuan hukum yang termasuk dalam lingkup hukum perdata internasional ini sangat penting untuk dikuasai oleh aparat hukum di Indonesia agar penyelesaian terhadap perkara-perkara HPI dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum. Sekian kurang lebih kesimpulan dan saran dari kelompok 8. Untuk penutup, saya serahkan kembali kepada Rahima. Terima kasih. Iya, jadi begitu penjelasan dari hasil analisa kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.